Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, kita hari ini malam ini masuk materi yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara materi-materi yang lainnya. Karena dari 11 materi yang membahas tentang reseller, ada 5 materi yang sangat penting yang memang itu langsung berurusan sama teknis. Walaupun materi yang lainnya penting untuk mindset teman-teman, tapi untuk urusan teknis 5 materi itu sangat penting. Materi yang sekarang sampai 4 materi lagi setelah ini. Karena materinya adalah make more database, bagaimana cara membangun database hari ini. Lalu nanti ada share our story, itu tentang bagaimana cara ngiklan. Habis itu duplicate our motivation. Give based negotiation dulu, give based negotiation bagaimana cara teknik closing. Terus ada duplicate our motivation, bagaimana mengawali tim-tim yang baru bergabung. Terus build managing team, bagaimana membangun tim mengelola sehingga kita nggak kecapean bangun membina tim. Oke, malam ini kita akan membahas tentang make more database, tentang traffic, tentang bagaimana sih cara membangun reseller, tapi bagaimana cara mencarinya dulu. Karena kan pertanyaannya gitu ya, mau apa yang dibangun kalau resellernya itu belum ada? Siapa yang mau bergabung jadi reseller kalau kita aja nggak punya database? Makanya dalam ilmu jualan dimanapun, mau offline mau online, bicara tentang traffic itu adalah ilmu yang sangat penting buat kita. Simpelnya kayak gini lah, simpelnya kayak gini. Kalau Anda pengen jualan ke 100 orang, maka pertanyaannya, kemana Anda mau ngejual ini produk? Kalau Anda nggak tahu tentang traffic, maka Anda bingung jualnya di mana. Tapi kalau Anda paham soal traffic, Anda akan tahu, oh traffic adanya di mall, berarti saya ke mall. Dari 1.000 orang, kemungkinan Anda bisa closing 100. Dari 1.000 orang yang datang, kemungkinan Anda bisa closing 100. Anggaplah konversinya 10%. Jadi traffic itu yang mana, Kang? Traffic itu adalah yang 1.000 orang itu. Mall tersebut, itu adalah traffic. Oleh karena itu, malam ini kita akan membahas tentang ilmu yang sangat penting, salah satu yang paling penting dalam ilmu bisnis online, yaitu bicara tentang traffic. Bagaimana cara membangun database. Saya akan banyak memakai simulasi langsung di share screen saya. Nanti saya akan share screen. Dan teman-teman akan lebih mudah memahami materinya via share screen tersebut. Sebelum saya mulai materi, biasakan ya, sebelum kita mulai materi, pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu screenshot posisi sekarang nih. Screenshot aja, Mom. Screenshot. Sudah screenshot, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Screenshot. Lalu biasakan kalau Anda lagi ikut materi, di screenshot, lalu Anda share. Why? Agar orang-orang yang dekat kepada Anda adalah orang-orang yang pembelajar juga. Kalau Anda belajar tapi nggak pernah di screenshot, nggak pernah dibagikan, nggak pernah eksis di luar sana, maka nanti Anda akan didatangi sama orang-orang yang nggak rajin belajar. Oleh karena itu, biasakan Anda membagikan apapun yang Anda pelajari dalam bentuk kegiatan atau bahkan dalam bentuk materinya, rangkumannya, berbagi aja. Dan saya nggak mengharamkan materi saya untuk dibagikan kepada siapapun. Monggo, link Zoom saya silakan dibagikan, link YouTube saya silakan dibagikan, materi via keluar saya silakan dibagikan, nggak masalah dibagikan aja sepuas mungkin. Yang penting biar lebih banyak manfaatnya. Oke, pertama gini, teman-teman, kita bicara database. Saya sudah bilang ya bahwa materi saya diambil dari buku saya yang ini. Kemarin ada yang nanya, bahkan tadi juga ada yang nanya, Kang, bukunya kapan mau dijual lagi? Belum, soalnya belum dicetak lagi. Udah pokoknya simak Zoom saya aja, karena di Zoom saya pun kalau teman-teman nggak beli bukunya juga sebenarnya cukup komplit, karena saya ngebahasnya juga terbuka aja gitu, nggak ada yang ditutupin. Kayak gitu. Oke, tentang bagaimana membangun reseller di bisnis online. Otomatis kita bicara tentang database di online. Oke, kita akan bicara database-nya di online. Saya izin ke teman-teman untuk off video saya, off kamera saya, karena saya akan share screen dulu untuk memperkaya materi malam ini. Saya akan share screen dulu, karena saya akan ngebahasnya pakai tulisan aja langsung di share screen saya, biar teman-teman tuh lebih mudah memahaminya. Oke, saya izin untuk matikan kameranya karena saya akan share screen. Oke, teman-teman, kita akan bahasnya langsung ya, pakai table saya aja, pakai whiteboard saya. Pakai whiteboard. Oke, pertama teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa database itu dibangun
Dari dua hal biasanya, dari dua hal. Walaupun bisa diperluas ya, cuman saya akan membahasnya dari dua hal. Yang pertama, database itu dibangun dari kita itu, ini di online ya, dari kita jualan, atau dari kita edukasi. Biasanya database dibangun dari kita jualan atau dari kita edukasi. Maksudnya apa, Kang? Maksudnya gini, dari kita jualan, maka otomatis kita melakukan promosi, bikin storytelling, kayak soft selling, dan semacamnya. Ketika kita share storytelling kita atau promosi kita, simpelnya mah ya, kita share promosi kita, maka otomatis nanti ada yang mau. Ya nggak semua orang mau, tapi akan ada yang mau. Ketika dia mau dan menghubungi WhatsApp Anda atau email Anda atau apalah, maka dia akan menjadi database Anda. Itu dari jualan. Enaknya kalau kita mencari database dari jualan adalah kita punya dua keuntungan. Yang pertama, kita langsung dapat yang namanya profit. Yang keduanya, kita langsung dapat data. Ingat ya, kalau kita dapat database dari jualan, kita dapatnya langsung profit, yang keduanya data. Kalau edukasi, ini kayak ranah branding. Teman-teman punya kemampuan apa atau punya passion di apa, di-share di sosial media atau dimanapun lah. Akhirnya tanda kutip, teman-teman nanti ada yang berminat, engage. Maka dia akan engage, akan kenal, dan branding teman-teman akan terbentuk, sehingga teman-teman bisa memigrasi atau memindahkan dia yang awalnya teman Facebook menjadi teman WhatsApp atau semacamnya lah. Maka dari edukasi teman-teman dapat dua hal juga. Pertama, engagement. Yang kedua adalah data. Tapi ujungnya sama teman-teman, ujungnya sama, yaitu teman-teman bakal dapat data. Dari edukasi teman-teman dapat tambahan bonusnya engage, teman-teman bakal kebangun namanya branding. Dari jualan teman-teman bangun profit. Pertanyaannya adalah, Kang, yang mana yang harus saya lakukan untuk mendapatkan database? Jangan dipilah-pilah, langsung keduanya, teman-teman. Ini dilakukan, ini dilakukan. Jadi jangan, saya mau jualan aja terus. Jangan, karena kenapa? Karena kalau jualan biasanya datanya dikit. Kalau edukasi datanya banyak. Tapi memang kalau jualan dapat profit langsung. Tapi kalau edukasi enggak, baru engage aja. Engage itu simpelnya kalau hasilnya ke teman-teman itu branding lah, simpelnya gitu ya. Engage itu kayak apa ya? Aware itu peduli, kenal, dan semacamnya lah. Engage kayak gitu. Teman-teman, ini adalah bentuk kegiatan utama ketika kita mencari database. Ketika kita membangun database. Lalu pertanyaannya, Kang, saya dari mana nih dapatnya? Caranya gimana? Baru kita bahas detailnya, teman-teman. Baru kita akan bahas detailnya. Teman-teman, ketika kita bicara tentang jualan, edukasi, dan semacamnya, kita nggak akan lepas dari yang namanya beberapa poin yang harus kita kerjakan atau yang harus kita selesaikan sebagai tugas kita untuk membangun database. Apa aja sih? Pertama, harus kalian tahu apa sih yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dipersiapkan. Saya ulang ya, apa yang perlu disiapkan. Yang perlu disiapkan, pertama teman-teman adalah, sebentar. Yang perlu pertama kali disiapkan adalah teman-teman harus tahu dulu di mana sumber database teman-teman. Di mana sumber database teman-teman? Kang, buka buku ya? Iya, buka buku. Karena saya ngambilnya dari buku. Walaupun ini buku saya, tapi saya tetap buka buku, teman-teman. Makanya saya kalau lagi sharing kayak gini, paling beruntung tuh saya, karena saya mengurang materi saya sendiri. Ya, sometimes kita namanya gue manusia ya, lupa kadang-kadang. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu sumber database. Sumber data ya, gimana kita. Kita harus tahu dulu sumber database-nya. Sumber database-nya itu apa sih, Kang? Sumber database itu apa? Sumber database adalah tempat orang-orang berkumpul. Tempat orang-orang berkumpul secara masif.
baik yang kenal sama kita ataupun tidak kenal sama kita. Itu namanya sumber database. Nah, teman-teman di sini mungkin kenalnya sama beberapa platform lah, misalnya kayak Facebook. Facebook pun banyak nanti ya, ada Facebook group, ada Facebook page, ada Instagram, ada YouTube, dan semacamnya, banyak lah. Ini namanya sumber database, tempat orang-orang berkumpul. Biasanya tempat orang berkumpul itu kalau di online itu sosial media paling banyak saat ini. Paling banyak saat ini sosial media. Lalu apalagi nih yang harus teman-teman ketahui? Yang harus teman-teman ketahui adalah media database. Media datanya. Media data itu apa? Media data itu adalah tempat di mana teman-teman nanti sudah punya database, sudah kenal secara pribadi, dan teman-teman bisa menghubungi dia secara personal. Contohnya apa? WhatsApp. Telegram. Email. Bahkan kode pos. Dan banyak lah ya. Atau maksudnya alamat ya, kode pos alamat. Itu namanya media database. Itu medianya database. Jadi teman-teman, media database adalah tempat berkumpulnya. Jadi harus siapin juga tuh media database-nya. Jangan sampai enggak. Jangan sampai nanti sekedar cuma tahu sumber database tapi nggak tahu media database-nya apa. Dan itu bahaya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya bicara tentang sumber database tapi tidak tahu media database-nya, ya ini jadi kacau. Oke? Jadi kacau. Ini yang harus teman-teman tahu dulu. Selanjutnya ada yang namanya lead magnet. Wah, lead magnet itu apa, Kang? Saya hapus dulu aja nih ya. Saya hapus dulu ya. Nanti soalnya kita kasih ilustrasi ya. Saat ini kita belum bahas itu dulu. Lead magnet itu contohnya adalah teman-teman tulisan yang bagus, storytelling, soft selling, PDF, video-video yang lucu, video-video yang bagus, video-video edukasi. Itu lead magnet. Arti dari lead magnet yang bebas adalah sesuatu yang membuat orang tertarik. Baik tertarik untuk membeli, baik tertarik untuk menghubungi, baik tertarik untuk kenal sama kita, itu lead magnet namanya. Oke? Itu yang ketiga, lead magnet yang harus disiapkan. Sekarang yang harus disiapkan apa lagi? Yang harus disiapkan marketnya. Market itu apa sih, Kang? Mungkin pakai bahasa langsungnya aja ya. Marketing kit. Yang harus siapin marketing kit. Oke? Jadi marketing itu apa, Kang? Marketing kit itu adalah alat untuk menyebar informasinya. Alat untuk menyebar informasinya. Saya ulang ya. Alat untuk menyebar informasinya. Oke. Ini hal-hal persiapan yang teman-teman harus ketahui. Sumber database, media database, lead magnet. Saya bakal perluas lagi sedikit teman-teman. Sumber database, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, apalagi Google, apalagi LinkedIn, apalagi banyak banget kan sumber database. Bahkan kalau di offline, mall, Carefree Day, bazar, dan masih banyak lagi. Oke? Itu namanya sumber database. Media database itu nomor WhatsApp, nomor pribadi, alamat, Telegram, email mereka. Nah, itu media database. Lead magnet adalah sesuatu yang membuat orang tertarik menghubungi kita. Misalnya PDF edukasi, PDF parenting, PDF bisnis, video lucu, video video edukasi, dan semacamnya. Nanti saya kasih ilustrasinya biar lebih paham ya. Terus ada marketing kit. Marketing itu alat informasinya. Apa itu? Misalnya tulisan yang bagus. Misalnya
Tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus tuh apa, Kang? Ya maksudnya kayak storytelling kayak gitu, soft selling dan semacamnya. Itu namanya marketing kit. Nanti marketing kit juga berhubungan sama yang namanya link untuk memigrasi. Oh, udah makin pusing lah. Apa nih? Makanya saya nanti ngasih ilustrasi aja teman-teman ya biar paham. Oke, sebelum saya lanjut saya tanya dulu dah teman-teman ya. Saya mau tahu responnya dulu. Sumber database kalian tuh apa? Jawab via chat segera. Sumber database kalian tuh apa? Sumber database. Sebutkan satu yang paling utama. FB. WA. Kok WA sumber database ya? Oke, nggak masalah sih. Kalau grup WA mungkin ya. Kalau WA kayaknya nggak susah juga ya. Kalau WA kan maksudnya kalau di kontak WA kita kenal semua atau dia kenal kita. Kalau grup WA ya mungkin. IG. Oke. Sekarang saya tanya selanjutnya ya. Media database Anda apa? Media database Anda apa? WA. Wow gitu lah kita. Telegram dan WA, email. WA. Oke, sekarang lead magnet Anda yang biasa Anda pakai apa? Lead magnet yang biasa Anda pakai apa? Yang sering Anda pakai? Lead magnet, ini udah mulai bingung nih. Lead magnet yang Anda sering pakai apa? Video, bonus, book PDF, ebook video, storytelling. Storytelling itu nanti jatuhnya ke market ya. Video lucu, tapi bisa juga storytelling. Tulisan atau video, buku PDF, oke. Marketing kit yang sering Anda gunakan apa? Storytelling kah? Soft selling kah? Corporate selling kah? Atau apa? Atau flyer kah? Atau video kah? Atau apa? Video dan branding, flyer, storytelling. Oke, good. Oke, kita sekarang kasih ilustrasi sedikit ya. Kasih ilustrasi sedikit biar teman-teman bisa lebih mudah menangkapnya. Biar teman-teman lebih mudah untuk menangkapnya. Oke, sekarang ini teman-teman. Ini contoh ya, contoh. Misalnya, kalian itu sumber database-nya Facebook. Oke, sumber database-nya Facebook. Lalu, media database Anda adalah WhatsApp. Pertanyaannya, bagaimana nih teman Facebook menjadi teman WhatsApp? Bagaimana nih orang-orang yang ada di Facebook berubah menjadi teman Anda, berubah menjadi database Anda lah simpelnya. Berubah menjadi database Anda. Ingat ya, ini Facebook itu adalah sumber database Anda, WhatsApp itu media database Anda. Berarti kan harus ada cara mengubah teman Facebook menjadi WhatsApp. Mengubah teman Facebook menjadi WhatsApp. Oke? Mengubah teman Facebook menjadi teman WhatsApp. Mengubah teman Facebook menjadi database. Maka hal yang perlu disiapkan adalah pertama Anda harus menyiapkan yang namanya lead magnet. Anda harus menyiapkan namanya lead magnet. Lead magnetnya apa nih? Lead magnetnya apa? Oke, misalnya yang paling simple. Saya kasih unjuk yang paling simple. Misalnya Anda punya beberapa tulisan contoh iklan. Misalnya Anda punya tulisan contoh iklan. Misalnya Anda punya tulisan contoh iklan. Contoh iklan misalnya. Lead magnet Anda contoh iklan. Contoh tulisan, bukan contoh iklan. Contoh tulisan iklan gitu maksudnya ya. Misalnya lead magnet Anda contoh tulisan. Lalu bagaimana nih biar mereka ke migrasi nih? Biar mereka ini berpindah dari Facebook berubah menjadi teman WhatsApp. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah contoh tulisan ini di-share langsung ke Facebook atau bukan? Bagaimana nih caranya nih? Bagaimana caranya agar teman Facebook berubah menjadi database dengan lead magnet contoh tulisan? Apakah contoh tulisannya di-share ke Facebook? Apakah contoh tulisannya di-share ke Facebook? Kalau Anda share contoh tulisannya di Facebook, Anda nggak akan tuh mengubah mereka jadi teman WhatsApp. Nggak akan mengubah jadi database Anda. Maka Anda perlu yang namanya marketing kit. Yang tadi saya bilang, Anda perlu yang namanya market. Market ini yang di-share di sini, teman-teman.
Market. Di-share di sini. Contoh market seperti apa, Kang? Contoh market tuh misalnya karena ada contoh tulisan, Anda bikin postingan nih, bikin copywriting atau bikin gambar. Saya punya copywriting aja contohnya lah. Saya punya beberapa contoh tulisan iklan yang bagus nih. Siapa di sini yang mau? Kalau Anda mau, silakan klik link. Klik link. Nah, itu kan copywritingnya. Terus pakai gambar. Gambarnya misalnya contoh-contoh tulisan promosi yang powerful. Hubungi 0812 gitu-gitu. Nah, itu namanya market. Market ini yang di-share ke Facebook. Jangan langsung lead magnetnya. Karena banyak sekarang itu yang di-share-nya langsung lead magnetnya. Punya video yang bagus-bagus, yang lucu-lucu. Itu di-share-nya di Facebook. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Cuman kalau kita lagi punya niat untuk bangun database, baiknya jangan. Baiknya jangan. Saya jujur aja teman-teman, lead magnet ini luas banget. Karena banyak orang yang ngomongin lead magnet, terus tiba-tiba ngomong, Kang, saya tuh nggak punya, Kang, lead magnet, Kang. Saya susah, Kang, bikin PDF, Kang. Nggak susah, teman-teman, serius. Nggak susah. Bikin lead magnet itu nggak susah. Kenapa saya bilang nggak susah? Karena gini, ketika kita mau share lead magnet itu di WA, saya ulang ya, lead magnet di WA. Lead magnet ini bisa macam-macam, teman-teman. Contoh ya, contoh paling gampang nih, contoh paling gampang lead magnet itu ya. Ini yang sering saya pakai. Saya misalnya ikut keluarnya mentor A, materinya bagus nih. Akhirnya saya share tuh di Facebook saya. Saya share itu materi keluar. Bukan saya pematerinya teman-teman ya, bukan saya pematerinya. Pematerinya orang lain. Jadi saya cuma nge-share doang. Ini keluar mentor. Keluar. Bukan saya pematerinya. Bahkan grupnya bukan punya saya. Jadi punya orang. Terus saya tuh langsung tuh bikin marketnya di Facebook. Saya bilang, Assalamualaikum. Ya ngomonglah bikin copywriting gitu ya. Ada mentor ini nih mau sharing tentang ABCD. Materinya sebelas sangat diperlukan sama teman-teman. Karena ini bicara tentang, misalnya contohnya materi saya lah, tentang membangun database, tentang traffic. Siapapun yang mau berbisnis, maka harusnya tahu nih tentang database tersebut. Siapa yang mau ikut, silakan hubungi no WA ini. Jangan Anda pas lagi bikin market langsung ngasih link WA, link grup WA ini jangan. Link grup keluar ini jangan. Anda ke WhatsApp Anda dulu tuh. Alihin. Pas udah di WhatsApp baru dipindahin tuh ke sini, dikasih linknya. Oke? Nangkep nggak? Simple begitu sebenarnya. Makanya nih kayak sekarang nih saya bikin materi sharing gitu ya. Sebelah ini bisa jadi lead magnet Anda. Sebenarnya ini bisa. Kalau misalnya Anda itu mau dapat nomor WA banyak, pakai nama keluar saya pun bisa sebenarnya. Apalagi kan yang paling simpel. Paling simpel nih. Misalnya Anda lihat di YouTube kan banyak banget tuh ya. Lihat di YouTube kan banyak banget ya materi-materi tentang bisnis online ya. Misalnya anggaplah WhatsApp marketing, powerful WhatsApp marketing. Anda tuh langsung bikin aja di market ini. Teman-teman, siapa di sini yang mau dapat materi tentang WhatsApp marketing, materi video tentang WhatsApp marketing yang powerful? Silakan menghubungi nomor WA ini. Jadi jangan di-share di Facebook-nya. Tapi alihin dia ke WhatsApp. Misalnya ya, saya kasih ilustrasi lagi tadi ya. Misalnya video YouTube lah, YouTube. Anda punya linknya. Ya kan gampang ya, tinggal buka YouTube, cari video edukasinya, terus Anda copy linknya kan. Nah, terus Anda share nih, Anda bikin marketing kitnya nih, Anda share nih, YouTube ini Anda share ke sini. Share-nya gimana? Share-nya gini, teman-teman, ada video materi menarik banget tentang WhatsApp marketing. Materinya sangat bagus, bla 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 bla. Kalau teman-teman mau videonya, silakan menghubungi link di bawah ini. Linknya tersebut yang akan mengarah ke WA. Nanti orang-orang dari Facebook akan langsung tuh menghubungi Anda. Assalamualaikum, Mbak. Saya mau dong videonya. Jawab tuh. Waalaikumsalam, salam kenal Mbak. Mbak siapa namanya? Saling save dulu. Habis itu ketika udah saling save, baru udah bilang, oke Mbak, nih Mbak link YouTube-nya. Ya gitu. Nah, dikasih. Nanti link YouTube-nya dikasih di sini. Jadi di sini nih hanya bikin marketnya aja. Oke,
Kira-kira udah nangkep belum? Simple kan? Sekarang saya mau tanya sama teman-teman nih. Kira-kira nih, teman-teman punya ideas apa untuk lead magnet? Atau ada pertanyaan apa? Coba share di kolom chat. Haha, tadi saya langsung link grup Kang Yajid malah di-share dan banyak yang klik. Harusnya kalau misalnya di-share-nya tuh di WA, ya sama aja. Karena kan itu kan buat relationship Anda ya. Jadi kalau Anda tadi nge-share link WhatsApp, grup WhatsApp, linknya itu linknya Anda share di status WhatsApp. Itu nggak apa-apa karena tanda kutip ya itu sebagai relationship, bukan dari sumber database ke media database. Itu mah dari media database juga. Nah, kalau Anda di Facebook baiknya jangan. Baiknya pakai ini aja, pakai apa namanya? Pakai link WA Anda dulu. Lemak amat deh saya. Contoh untuk penjual skincare gimana, Kak? Jual skincare. Saya tanya dulu. Mbak nyari reseller atau nyari konsumen? Mbak Dwi Ratih. Nangkap dipraktekkan, belum ada yang nyangkut. Nanti saya kasih juga ya bagaimana biar makin banyak database-nya. Bagaimana sumber database-nya itu benar-benar jadi sumber database yang powerful. Ini saya belum bahas itu. Saya baru bahas tentang cara migrasinya dulu. Nah, berarti boleh ya e-booknya para master yang gratis dijadikan lead magnet? Ya kalau dia ngizinin nggak apa-apa. Saya punya beberapa e-book ya. Sekarang masih ada nggak ya? Saya lupa. Dan biasanya saya boleh bagi-bagiin. Karena master tersebut kan biasanya kan naruh nama mereka di e-book ya. Bagus juga buat branding mereka. Biasanya dikasih sih gratis. Kalau kecuali dapat e-booknya beli bayar gitu. Jangan dibagiin. Nggak boleh. Kang, boleh gak share e-book? Dan banyak tuh e-book dari Masta. Bila jualannya produk kesehatan berarti sering posting tentang kesehatan ya? Tergantung, Mbak. Tergantung. Mbak nyari reseller atau nyari konsumen? Nih saya kasih tunjuk ya. Kang, kalau saya jual produk kesehatan, bagaimana nih Kang nih? Tergantung. Kalau nyarinya reseller, maka bahas tentang bisnis, lead magnetnya tentang bisnis nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau nyarinya konsumen, bisa pakai misalnya teman-teman ada video nih tentang bagaimana diabetes meletus bisa tersembuhkan oleh beberapa produk alami dari alam. Siapa yang mau? Kan bisa kayak gitu juga ya. Siapa yang mau klik WA ini atau hubungi WA ini atau taruh nomor WA Anda di kolom komentar, nanti saya akan japri. Gitu kan bisa. Oke, berarti linknya kita kasih lewat WA, bukan lewat API. Iya benar. Boleh Kang, nanti saya japri buat minta e-booknya. Saya lupa e-book saya masih ada atau enggak ya. Saya udah lama banget bikin grup WA, sharing grup WA. Kalau udah ada beberapa anggota grup rencananya mau share bisnis, itu bisa gak? Bisa Mbak, bisa aja. Cuman pertanyaannya Mbak siap gak? Siap gak untuk mengedukasi mereka dalam? Makanya dulu pertama kali saya bisnis online, saya nggak bikin grup sendiri teman-teman. Saya biasanya ikut grup-grup Masta, grup-grup mentor, terus grup mentor tersebut saya promosiin buat saya dapat database. Itu apa cara saya untuk dapat database aja gitu. Biar saya nggak pusing-pusing ngasih materi. Kayak gitu deh. Udah capek banget ya bikin lead magnet sendiri gimana? Orang kita dulu baru kan jualan online. Oke, nanti minta e-booknya Kang Ajit fix. Jangan saya lupa, nanti saya cek dulu ya, ada gak ya? Untuknya yang mencari skincare coba Kang, yang mencari skincare. Mencari konsumen kali ya? Itu bisa juga pakai teknik-teknik yang misalnya gini, teman-teman saya dapat nih tutorial nih. Kalau enggak Anda cari nih siapa nih mentor-mentor yang ngajarin tentang makeover. Makeover ya bener ya? Makeover ya? Make up artis atau apalah. Terus kan dia kadang-kadang suka ngadain kelas tuh ya atau apa. Ya itu boleh tuh, jadiin itu lead magnet. Atau Anda dapat artikel bagus, di Google kayak atau apa, di copy aja, terus disimpan di WhatsApp, terus ngomong di dalam Facebook. Teman-teman nih ada materi menarik nih tentang kayak gitu. Gitu. Bisa kayak gitu. Pusing Kang buat konten sendiri dan lemah buat copywriting. Gimana dong Kang? Ya udah, nggak ngapa-ngapain. Atau kalau mau bisnis belajar Mbak pelan-pelan lah. Dan nggak harus copywritingnya bagus kok. Saya tuh kadang-kadang suka bilang kayak gini ya, teman-teman jangan nunggu bikin copywriting bagus baru bikin postingan, enggak. Soalnya Anda bikin postingan terlalu bagus, orang bakal aneh, ini orang kenapa ya kesambet, temen-temenan bikin copywriting bagus. Bikin copywriting seadanya aja lah, gaya emak-emak. Siapa di sini yang mau e-book ini nih? Saya punya nih, lucu banget nih, seru banget nih. Udah aja pakai bahasa kita.
Orang tuh lebih aware sama kita yang natural. Ya, yang maksudnya yang natural, yang natural gitu. Gimana Kak tadi penjelasan contohnya? Tadi suaranya putus-putus. Aduh, yang mana ya? Saya lupa. Kakak kalau video nggak ada suaranya klik apa ya? Oh klik ini, klik mic-nya terus WiFi saldo data tuh, klik atasnya. Ini Ayas nih, tolong dong di grup itu kasih informasi biar mereka pada paham. Saya punya banyak ebook dalam bentuk PDF dari beberapa masta. Apakah yang kita kasih PDF-nya saja? Iya PDF-nya saja. Kalau di WA. Saya lebih suka yang disediakan cover ini tinggal copas karena memang belum pede menarik enggak. Mbak, kalau misalnya Mbak sampai ranah copywriting hanya copas, serius dah, nggak akan menarik bagi orang-orang. Kenapa? Karena gini, orang itu melihat orang itu bisa atau enggak itu sangat kalau bisa konsen banget gitu. Misalnya gini ya, saya ketemu nih sama si Mbak Anu nih. Saya pernah ngelihat dia status WhatsApp dia seru-seruan, tapi tiba-tiba dia bikin posting yang bagus banget nih. Saya malah kayak curiga, nih orang tinggal copas-copas doang nih, atau kok formal banget atau apa. Jadi mendingan tulus aja. Tapi saya nggak mau bahas tentang copywriting ya, karena saya bukan ahlinya ya. Cuman saya biasanya kalau ngomongin copywriting, simpelnya gini, ungkapkan apa yang mau Anda ungkapkan. Karena yang Anda ungkapkan secara natural itu lebih mudah diterima orang. Yang penting kan informasinya jelas, ketemu. Intinya gitu. Saya lebih suka yang disediakan copywriting. Gimana cara nampilin video kita? Itu cara bikin copywriting yang bagus itu gimana ya? Kalau udah ngomong copywriting saya nggak bisa deh ya. Sorry ya. Mohon maaf, saya bukan ahlinya ya. Sekarang kita lanjut teman-teman. Oke, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini tadi saya bilang contohnya. Facebook itu sumber database, WhatsApp itu adalah media database. Teman-teman bisa aja berubah. Misalnya Facebooknya sumber database-nya bukan Facebook tapi Instagram, tapi Google, tapi apa. Mau ngomong aja. Kalau Google contohnya gimana Kang? Ya Anda bikin flyer. Nanti ketika ada orang cari tentang artikel yang Anda buat di situ, dia harus ngisi email. Kayak gitu kan bisa. Atau dia menghubungi WhatsApp, kan itu bisa. Nah, jadi karena di sini tadi saya dibanyakan FB, saya pakai contohnya FB aja biar lebih simple. Oke, teman-teman. Pertanyaannya sekarang gini. Pertanyaannya, Kang, saya tuh udah sering begini Kang, tapi kagak dapat database. Itu be orangnya. Itu be orangnya. Ada kayak ngerasa kayak gitu di sini? Maksudnya udah coba untuk nambah database tapi pas posting itu aja orangnya itu aja. Bener, ada. Aku deh Kang, bener. Oke. Saya sekarang bahasnya dari sisi ininya ya, dari sisi apa namanya? Dari sisi sumber database-nya. Saya kasih ilustrasi Facebook aja teman-teman ya. Maksudnya biar lebih mudah dari materi kita nih ya. Biar lebih mudah dari materi kita. Teman-teman, kalau Anda menjadikan Facebook sebagai sumber database, Anda harus paham nih, Facebook itu gimana cara mainnya. Facebook itu teman-teman, pertemanannya dibatasi hanya cuma 5.000 orang. Artinya teman-teman, kalau Anda udah punya 5.000 orang, terus Anda nggak ada perubahan di database, ya berarti ada yang salah dengan 5.000 orang ini. Andai pun Anda punya follower gitu, saya punya follower ya sekitar 13.000 orang, ya nggak bakal bagus. Karena engagement Facebook juga seperti itu. Jadi pahami tentang Facebook sendiri. Sama seperti kita nih, kalau menjadikan mall itu sebagai sumber traffic kita, sumber database kita harus paham nih. Oke, behavior orang-orang di mall itu seperti apa. Sehingga kita bisa bikin marketing kit yang bagus, yang sesuai. Oh, behavior orang atau orang di mall itu biasanya masuk lewat pintu utara. Berarti kan kita nungguin di pintu utara, teman-teman. Jangan pintu selatan, karena pintu selatan pintu keluar. Atau bahkan itu pintu karyawan, jangan. Jadi harus memahami nih, Facebook itu seperti apa. Ternyata Facebook itu pertama dia itu misalnya kekuatan Facebook nih ya, saya kasih unjuk ya. Misalnya kekuatan Facebook itu yang pertama dia 5.000 pertemanan. Yang kedua dia punya yang namanya grup-grup Facebook.
Yang ketiga, dia punya story Facebook. Apa aja yang kita harus tahu nih? Bukan story Facebook, maaf, Facebook page. Astagfirullah, sorry. Dia punya Facebook page, fans page, Facebook page. Yang keempat, dia punya marketplace Facebook, MP Facebook. Nah, kita harus tahu nih teman-teman, harus tahu. Sehingga kita akhirnya mengerti, oh sumber trafficnya banyak. Sumber trafficnya banyak. Jujur aja ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Ayas bisa gak sih kalau orang lain nggak bisa coret-coret? Soalnya ini ada yang nyoret, ada yang nyoret nih, dan layar saya ada yang nyoret. Oke, 5.000 teman. Kalau 5.000 teman Anda udah mentok, berarti yang ini nih udah ditahan dulu nih, jangan diandelin. Tahan dulu. Nah, berarti masuk grup Facebook. Facebook page bisa gak nih? Oh, Facebook page ternyata nggak bisa karena dia harus pakai ads. Berarti enggak. MP Facebook bisa gak nih? Oh, nggak bisa. Karena kalau kita nyari database lewat edukasi nggak bisa. Tapi dia bisa nih buat jualan. Berarti ini pakai jualan. Ini pakai ads. Saya ulang ya. Ini pakai jualan tekniknya. Ini pakai ads. Ini pakai posting sebanyak mungkin dan masuk ke banyak mungkin orang. Ini pakai ad dan unfriend. Kalau di Instagram berbeda lagi ya tekniknya, karena Instagram tuh masih bisa nggak terbatas kan followernya. Ini kalau di Facebook ini contoh aja. Kita harus tahu dulu nih kekuatan sumber database kita. Teman-teman, saya mungkin biar lebih gampang, saya kasih unjuk apa yang saya lakukan ya. Apa yang saya lakukan di Facebook. Karena saya jujur aja, sumber database saya Facebook. Sumber database saya Facebook. Yang pertama teman-teman, saya di Facebook. Pertemanan saya di Facebook sekarang sekitar 2.300 orang. Saya baru nge-unfriend sekitar 2.500 orang hanya dalam waktu 4 hari. Kang, nge-unfriend apa? Saya lupa ya. Cari aja di Google, lupa ingat saya. Kalau nggak salah multiple tools kayak gitulah, multiple tools. Saya nge-unfriend sekitar 2.500 orang. Loh Kang, kenapa di-unfriend? Karena saya menggunakan Facebook buat nyari database saja. Paling teman-teman deket, mentor-mentor yang saya nggak unfriend. Kalau orang lain saya unfriend. Mungkin di antara Anda ada kali yang jadi korban saya. mohon maaf. Jadi mungkin Anda langsung bingung, kok Kang Eji tiba-tiba nge-unfriend saya? Ya karena gitu, saya random. Pokoknya orang yang saya nggak kenal, saya langsung unfriend. Paling yang saya pertahankan adalah orang yang saya kenal, mentor, atau tim saya. Itu saya pertahanin. Bahkan tim saya kadang-kadang, karena kebanyakan tim saya juga, kadang-kadang ke-unfriend juga. Jadi saya nge-add, nge-unfriend. Saya teman-teman, ini kalau lagi ngomong nge-add, nge-unfriend, itu sehari bisa nge-add itu sampai 200 orang, 300 orang, bahkan pernah 1.000 orang. Nge-add-nya itu bisa sampai 1.000 orang dalam satu waktu. Nge-unfriend itu bisa nyampe 1.000 dalam waktu satu hari. Pakai multiple tools biasanya. Multiple tools kalau nggak salah. Nah, saya cari dulu. Tapi nggak bisa pakai ini teman-teman. Nggak bisa pakai, nanti saya cari dah di akhir aja ya. Nanti saya cari ya. Nanti saya share kalau memang saya ada. Nah, jadi saya nge-add, nge-unfriend. Karena kenapa? Karena gini, kalau saya posting dengan teman yang sama nih teman-teman, dengan teman yang sama 5.000 orang itu terus, ya saya nggak bakal nambah lagi database-nya cuy. Nggak bisa, susah. Bener nggak? Ribet kita kalau kayak gitu mah. Makanya saya pribadi ketika ngomongin Facebook, ya udah saya itu langsung nge-add, nge-unfriend. Hingga hari ini. Saya belum lama nih, saya lupa ya beberapa pekan yang lalu, saya tuh nge-unfriend sampai 2.500 orang. Coba aja lihat Facebook saya. Teman saya baru cuman sekitar 2.300, padahal sebelumnya 5.000 orang. Nanti saya nge-add lagi sebanyak mungkin. Oh, cara nge-add-nya gimana Kang? Nanti saya ajarin. Tenang. Saya punya kok cara cepatnya gitu. Oke, yang selanjutnya grup Facebook. Ini yang sebenarnya salah satu fitur di Facebook yang powerful tapi jarang dimanfaatkan. Grup Facebook itu banyak banget teman-teman. Kita cari yang relate aja.
Soalnya di grup Facebook itu ada grup edukasi bisnis, ada grup lokal, ada grup jualan, ada banyak grup. Anda di situ bisa cari postingan orang yang memang share PDF, ada postingan orang yang minta nomor WA di komen-komen, bisa juga dari situ. Atau bahkan Anda bisa posting di situ. Masuk grup sebanyak mungkin. 30, 50, atau berapa lah. Engage di sana. Itu sumber database banyak banget. Kalau Anda misalnya sehari aja masuk ke 20 grup, 30 grup posting tentang something yang itu, insya Allah Anda 50 database dapat setiap hari, coy. Kayak gitu. Ini ngomongin bisnis, kita harus namanya kerja. Nggak bisa sekedar kayak berharap hujan turun emas dari langit, nggak bisa kayak gitu. Harus do it. Saya sampai sekarang masih kayak gitu. Makanya kadang-kadang saya suka gemes gitu kalau ada orang, tapi capek. Ya Allah, ini bisnisnya kita nyari duit gitu. Masa alasannya capek gitu. Orang kerja aja gitu ya dari pagi sampai 8 jam ya, minimal 8 jam aja tetap lakukan kok. Ini posting. Saya tuh apalagi di awal-awal ya, di awal-awal saya bisnis ya, saya bisa masuk 50 grup terus bikin postingan di situ. Kalau di grup Facebook tergantung ya, kalau grup Facebook jualan saya biasanya langsung jualan. Kalau grup Facebook edukasi biasanya saya nyari-nyari postingan orang atau sometimes saya bikin postingan di situ. Nah, kalau grup edukasi kan banyak juga yang nggak boleh posting ya. Ya itu juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa kumpul. Nanti kali-kali aja nih di grup Facebook ataupun di status teman-teman tuh ada yang bikin grup WA. Grup WA. Loh Kang, kalau di grup WA emang boleh ngambil database orang? Ya, ada yang ngebolehin, ada yang enggak. Kalau saya termasuk yang bolehin, kalau saya. Jadi teman-teman di grup WA saya, itu kan ada banyak tuh orang itu, ada 200 orang lebih. Udah tuh, hubungin nggak apa-apa, saling kenal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya itu ikhlas. Malah saya sangat sepakat untuk itu. Karena kenapa? Karena semakin banyak silaturahmi yang terjalin di lingkaran saya, semakin banyak pahala yang saya dapat. Saya yakinnya kayak gitu sih. Jadi kayak gitu teman-teman. Lakukan aja. Ah, tapi kalau misalnya nggak diizinin gimana Kang? Kalau nggak diizinin, teman-teman eksis dalam grup, kenalan, dan semacamnya. Ya anggaplah dalam satu grup teman-teman dapat 10 nomor WhatsApp baru yang kenalan dalam Facebook, dalam grup. Kan kalau kenalan nggak apa-apa ya misalnya. Kecuali grupnya tertutup, itu agak ribet tuh. Oke, itu grup Facebook. Sekarang Facebook page. Facebook page. Ini pakai iklan. Pakai iklan. Kang pernah nggak nyari database pakai iklan? Pernah. Pernah. Cuman saya nggak lama. Karena saya nggak terlalu ahli di bidang ads, nggak terlalu ahli. Bisa, cuma nggak ahli. Dan saya akhirnya malah kesannya boncos lah bahasa gampang itu, saya nggak bisa. MP Facebook. Kalau MP Facebook ini powerful banget. Aduh, saya tuh pengen banget nih ngundang. Teman-teman kenal nggak mentor marketplace Facebook yang bagus? Hubungi saya dong. Nanti saya undang biar dia sharing di grup. Hubungi saya. Karena menurut saya marketplace Facebook itu powerful banget, serius. Powerful banget. Kenapa saya bilang powerful? Saya sering beli. Saya sering beli di marketplace Facebook. Saya beli laptop. Saya beli ini. Saya beli laptop lumayan. Kemarin saya beli laptop berapa ya? Hampir 14 juta. Itu dari MP Facebook. Jadi powerful banget tuh. Saya beli bakso apa itu banyak di marketplace Facebook. Apalagi marketplace Facebook tuh engagement-nya tuh bertahan terus. Selama relate dia akan naik terus. Tapi dia polanya bukan edukasi. Dia jualan langsung. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini contoh Anda mengekspor sumber database Anda. Ini contoh Anda mengekspor sumber database. Kang, database saya Instagram. Apa nih eksplorasinya? Ya, saya nggak ahli di situ. Ya, cuman kalau saya pernah dengar, ya kalau di Instagram simpelnya kita saling paid promote atau banyak lah. Itu tuh bisa diekspor ya. Saya nggak terlalu mahir. Dan kalau saya nggak mahir, saya biasanya nggak berani share ya. Atau di Google ya bikin artikel-artikel yang bagus atau nge-tag orang atau apalah, itu kan ada teknik-tekniknya khusus untuk mengekspor sumber database. Teman-teman, sumber database tuh jadi nggak didimin, harus diekspor gini. Kalau cuma didimin ya atau sampai kapan gitu, nggak bisa kayak gitu teman-teman, harus diekspor. Bahkan dieksploitasi, bukan diekspor kali ya, dieksploitasi. Nih, cara saya nge-add, nge-unfriend, masalah kayak gitu kan mengeksploitasi kan. Sekarang saya tanya di sini, mungkin ada kali korbannya ya. Di sini siapa yang dulunya berteman sama saya, tiba-tiba sekarang sudah nggak berteman? Coba dong jawab via chat. Ada nggak? Di MPFB juga kena tinjauan gimana Kang? Ini makanya saya
pengen ngundang mentor yang jago di marketplace Facebook. Kalau ada teman-teman rekomendasiin ke saya, biar saya ngundang nanti. Kalaupun seandainya perlu dibayar atau apa, biar saya yang bayar. Aku Mbak Eri. Ini tim saya loh Mbak, bayangin ya. Mbak Eri kan tim saya, ternyata dia korbannya juga. Kayaknya saya deh Kang Astrianti. Ini bukan tim saya nih kayaknya. Tahu dah. Tim saya banyak banget sih. Saya lupa nggak apa. Oke gitu teman-teman. Jadi ini kita mengekspor sumber database. Kita mengekspor sumber database. Oh kita udah bahas banyak tuh. Kita coba kecilin sedikit ya, biar teman-teman bisa ngeliat semuanya. Ini ada yang coret-coret ini. Siapa yang coret-coret? Jadi ini teman-teman, sumber database harus dieksplor. Kang, nanti media database gimana Kang? Cara mengoptimasinya? Itu nanti, bahasanya nanti. Di materi besok ada namanya share our story. Kita bagaimana nge-ekspor itu. Teman-teman, ini cara kita mencari database. Kang, ada cara lain nggak? Ada teman-teman, ada caranya. Apa tuh caranya? Caranya seperti saya di grup. Saya bikin grup khusus edukasi, terus saya minta teman-teman share. Itu kan namanya multiplay database, base-nya. Namanya multiplay database, melipat gandakan database. Tapi dengan value. Jangan nggak ada value-nya. Saya melakukan itu kan ada value-nya. Anda dapat edukasi dan lain-lainnya. Jangan sampai maksudnya maksa orang, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kayak gitu, itu multiplay database. Atau kalau memang biasanya kalau orang yang sudah sampai di multiplay database itu udah jago bikin lead magnet secara pribadi. Contohnya dia bikin PDF. Pas di PDF tersebut nanti ada nomor WA-nya. Jadi ketika PDF-nya itu tersebar kemana-mana, nanti tiba-tiba ada yang ngubungin. Itu namanya multiplay database. Tapi dengan teknik ini aja, kalau cuma dapat 20.000 database mah bisa kok. Saya bisa soalnya, saya ngerasain teman-teman, saya nggak pakai teknik macam-macam gitu, saya pakai teknik kayak gini aja, 20.000 database bisa. Database saya sekitar 25 ribuan. Sorry, saya minum dulu ya bentar. Oke, sampai sini paham dulu nggak teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu? Soalnya ini materi kayak gini harus materinya interaktif. Dan saya selalu bilang bahwa gini, siapapun yang belajar tanpa ada pertanyaan, namanya dia tidak belajar. Ini screenshot boleh, screenshot dulu teman-teman. Saya mau stop share dulu. Kita mau hidupin lagi. Udah screenshot belum? Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, screenshot ya, saya matiin. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Monggo, silakan yang mau bertanya, silakan tanyakan. Boleh open mic, boleh open mic. Nanti kita lanjut materinya teman-teman, belum selesai. Kalau di buku sebelah ada contohnya teman-teman. Kalau di buku sebelah ada contohnya, contoh copywriting, contoh ininya. Kang bikin pengen aja. Saya mau bagi-bagi buku kali ya hari ini ya. Boleh saya bagi buku. Saya ada stok kalau nggak salah 8 atau berapa ya. Buku ini, nanti saya kasih. Mau bukunya. Mau bukunya. Ya sebenarnya juga main. Oke, ada pertanyaan nggak? Yes, coba baca ya. Saya soalnya. Boleh nanya nggak, Kang? Boleh, open mic boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu perkenalan nggak, Kang? Nggak usah ya? Boleh perkenalan. Saya Siriani dari Cilebut, Kang. Sepertinya tahu deh. Begini, Kang. Kebetulan saya sudah cukup lama ya jualan online. Tadinya dari konsumen menjadi marketer, jadi reseller. Nah, kepengen banget sih jadi agen. Untuk database sih sebenarnya lumayan. Cuma yang kepengen saya itu gimana mempost diri saya sendiri biar merekrut reseller
yang yang solid, yang kita sama-sama membangun, dan bekerja sama dari nol. Gimana caranya, Kang? Oke, pertanyaannya sangat formal ya. Jadi kata-katanya tuh sampai dirangkum dengan seindah mungkin, Mas. Padahal spontan loh ini, cuma Oke, jadi gini ya, teman-teman ya, Mbak apa namanya? Mbak apa? Sriani. Mbak Suryani ya. Eee, kalau kalau saya dulu, ini mungkin saya jawabnya pakai pengalaman saya aja ya, pengalaman saya. Ketika saya pertama kali bisa online, saya juga reseller. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya membuktikan bahwa saya bisa jualan. Saya optimalkan benar-benar jualan saya. Saya promosi sebaik mungkin, masuk ke dalam grup Facebook, jualan di grup Facebook, pokoknya semaksimal saya bisa. Ketika saya sudah semaksimal saya bisa, ya saya baru ngerasa kayaknya saya perlu agen biar saya bisa bangun tim. Baru saya bangun tim. Lalu pertama kali yang saya lakukan apa nih ketika bangun tim? Sambil saya tetap jualan juga ke konsumen, saya mulai tuh nge-branding diri saya, nge-branding dengan cara membangun database. Sebelumnya saya nggak terlalu fokus bangun database, nggak fokus. Caranya seperti yang tadi saya bilang, bangun database, kayak gitu. Jadi saya kayak di lapangan tuh ingin memberi kesan kepada orang-orang yang belum kenal saya ataupun yang baru kenal saya bahwa saya adalah penjual online yang punya semangat, yang punya kemauan besar untuk sukses. Ayah nggak pakai HP? Ayah lagi Zoom sayangku. Bukan ayah mau pakai HP. HP ayah buat inian. Tutup pintunya, nak. Tutup pintunya. Jadi saya mulai tuh nge-branding tersebut, nge-branding pelan-pelan sampai akhirnya malah kalau boleh dibilang orang jadi kenal saya dan dia kayak ngerasa pengen gitu. Bahkan sayanya belum pengen, tapi mereka udah pengen, Kang, mau dong jadi tim Akang gitu. Mungkin karena mereka ngeliat semangat saya kali gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu ya. Ketika waktunya tiba, baru saya rekrutmen. Yaitu kapan? Ketika saya jadi agen. Jadi saya nggak terlalu nafsu banget gitu buat bangun tim reseller. Karena ya kan kalau kita udah punya reseller, bahasa simpelnya mana kita punya tugas nanti buat bantu mereka, bimbing mereka, ngasih sesuatu yang kita tahu, ngasih sesuatu yang kita lakukan, share sesuatu yang kita kerjakan, kayak gitu. Jadi bagaimana nih posisi Mbak? Ya posisi Mbak mungkin kalau mau ngikutin saya tadi ya Mbak coba untuk eksistensi dirinya sebagai penjual online yang punya semangat tuh di-share. Biar orang-orang tuh yang Mbak kenal ataupun yang baru kenal ataupun yang bahkan belum kenal di Facebook Mbak ataupun di Instagram Mbak dan lainnya mulai ngeliat Mbak tuh sebagai sosok yang punya semangat sehingga nanti dia akan tergerak untuk berteman sama Mbak, bahkan nanti akan tergerak buat jadi tim Mbak, kayak gitu sih Mbak. Itu sih paling yang bisa saya jawab. Semoga bisa jawab. Lanjut. Terima kasih banyak. Sebentar. Ada yang nanya nih Kang di kolom chat. Buat siapa? Teh. Teh yang di meja di situ. Kalau Halid mau boleh. Itu jahe Nak. Bukan teh. Ya udah buat Halid dah ya. Merah. Iya buat Halid ya. Ayo zoom. Beginilah kalau di rumah ya. Lanjut. Nih dari Kak Eri, Kang gimana biar ngemudian sama status TFB? Soalnya kadang ide bikin lead magnet, suka mati gaya, maunya yang anti mainstream. Susah sih ya kalau orang maksudnya udah nggak bisa tapi kemudian. Maaf ya Mbak Eri ya, tapi emang susah dah. Karena gini saya orangnya agak keras. Kayak gini nih, maksudnya kerasnya bukan ke orang lain doang ya, ke saya juga. Saya ketika lagi pertama kali mau bangun reseller dan semacamnya, apakah saya bisa bikin story WhatsApp, bikin storytelling? Ya nggak bisa. Cuman saya nggak peduli gitu, bodo amat mau bagus mau kagak, bodo amat, pokoknya share aja, belajar pelan-pelan, lakukan terus aja. Ya ada sih yang masih julid gitu kayak gini banget sih promosinya atau apa gitu ya. Iya, bodo amat gitu. Emang lu ngurusin hidup gua. Dan saya tuh kalau pas lagi moodnya nggak bagus gitu ataupun saya lagi kayak down, saya suka ngomong ke diri saya gitu. Ya jadi lu baper atau
nyerah ya. Terus kalau nyerah emang ada yang ngasih duit gitu? Kan kagak gitu. Udahlah bangkit lagi lah, ribet amat sih hidup gitu. Udah maksudnya kan saya kan saya bisnis online tuh teman-teman mungkin perlu tahu juga ya. Saya bisnis online tuh di saat bangkrut. Jadi saya bangkrut dari bisnis saya sebelumnya. Saya punya bisnis bahan bangunan cukup besar saat itu, ada toko bahan bangunan yang saya miliki ada sekitar 4 cabang dan bangkrut miliaran gitu. Makanya saya terjun ke bisnis online tuh di saat lagi ya bokeh gitu, nggak punya uang gitu. Bahkan rumah saya diambil, mobil saya diambil, motor saya diambil, semuanya diambil sama debt collector sama ini. Jadi ya saya nggak mikirin gitu, bodo amat lah orang mau apa. Dan saya sih simpelnya gini, saya suka dengan omongan Mas Denny Santosa, done better than perfect. Selesai lebih baik daripada sempurna. Itu jadi poin pertamanya adalah udah aja lakukan sambil terus memperbaiki diri. Mau nanti sempurna, mau enggak, mau bagus, mau jelek, nggak apa-apa, lakukan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lagi moodnya itu nggak bagus dan lain-lainnya, ya saya bukan motivator yang jago banget sih ya untuk ngebuat orang menjadi semangat ya. Cuman kalau saya sendiri biasanya suka nanya gitu ke diri saya. Terus kalau lu lagi turun semangatnya, Jit, emang ada yang kasih duit gitu? Kali gitu, misalnya pas saya lagi turun, aduh capek. Tiba-tiba ada Pak RT datang, Kang Yajid kamu capek nih, kamu saya gaji karena capek kamu. Kan enggak gitu ya, ada saya enggak, ya capek, udah istirahat, nanti bangun lagi gitu. Karena mood kita turun dan naik itu pasti ada, bahkan al-imanu yazid wa yanqus ya, iman aja bertambah dan berkurang. Jadi pas lagi baper lagi apa, istirahat sebentar, setengah jam, tidur kayak atau apa, lalu semakin lagi gitu. Jadi pas lagi mood itu nggak usah dilawan sama saya nggak ngelawan. Jadi pas lagi moodnya turun ataupun baper atau apa, ya udah saya diem dulu sebentar, setengah jam atau 1 jam, ambil napas, baru udah Jit bangun. Ngapain sih lu baper-baper kelamaan atau moodnya turun kelamaan, toh nggak ada yang ngasih duit juga. Jadi saya nggak ngelawan mood lagi turun nggak, saya nggak ngelawan karena itu lahiriah ya, itu manusiawi banget. Cuman saya cepat untuk untuk give up-nya, untuk bangkitnya gitu, untuk move on-nya, untuk ininya. Kayak gitu sih, Mbak Eri ya. Ada lagi, Yas? Ini kok pertanyaan jadi mindset ini? Bahasan kita make more database kok. Ini dari Kak Noek. Kang, kalau saya di FB posting doa banyak yang komen nih dan like. Namun saat saya posting jualan tidak ada yang komen. Bagaimana cara saya memanfaatkan teman yang like dan komen untuk bisa jadi database saya? Saya kasih strategi teknis langsung ya. Begini, teman-teman. Poin pertama, catat nih. Poin pertama. Kalau Anda bikin postingan pendek terus ada yang komen like-nya banyak dan Anda akhirnya betah untuk melakukan itu, maka engagement Anda itu akan seperti itu. Engagement Anda akan seperti itu. Soalnya banyak nih orang-orang yang bikin status pendek terus yang like-nya banyak. Akhirnya kebiasaan untuk bikin status kayak gitu. Akhirnya jadi hobi. Padahal itu nggak ada gunanya juga secara direct. Ingat ya, secara direct. Secara indirect ada gunanya. Jadi jangan terlalu betah dengan postingan kayak gitu. Sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering. Sehingga engagement Facebook Anda itu mengikuti alur kebiasaan Anda. Karena Facebook itu melihat cara kita berinteraksi. Contohnya gampang gini, kalau Anda sering posting pakai gambar, insya Allah like-nya pakai gambar akan lebih banyak. Tapi kalau Anda nggak pernah posting pakai gambar, tiba-tiba pakai gambar, maka like-nya akan sedikit. Siapa yang ngerasain kayak gitu? Jadi kalau misalnya nih, biasanya Anda postingnya tuh pakai gambar, tulisan pakai gambar. Tiba-tiba Anda bikin tulisan cukup panjang lah gitu ya, nggak pakai gambar. Terus turun tuh engagement-nya. Ada yang ngerasa nggak? Oh, aku gitu. Jadi Facebook itu melihat behavior kita atau bukan behavior kali ya, cara kita berinteraksi dengan Facebook. Makanya teman-teman kalau Anda tuh sering nge-share link, ya udah share terus-terusan. Jangan pernah di skip gara-gara engagement-nya turun. Karena Facebook itu nanti membaca engagement kita. Itu poin pertama ya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, Kang, bagaimana memanfaatkan orang-orang yang like sama kita sehingga dia di database kita? Ini agak ekstrim sedikit ya. Cuman ini gaya saya dulu ya. Saya tuh nge-tag mereka. Saya ngucapin gini, makasih ya like-nya ya, makasih ya like-nya ya, makasih ya like-nya ya. Bahkan saya kadang-kadang suka, makasih ya like-nya ya, tukar nomor WhatsApp yuk. Serius. Jadi saya nge-tag di komentar saya. Kan bisa tuh ya. Jadi kita buka
klik aja komentar kita, nanti klik liker kita, terus tandai mereka. Pas tandai, terus langsung tuh ngomong, makasih ya Mbak like-nya. Kita belum temenan nih di WhatsApp, temenan yuk. Kayak gitu. Bisa kayak gitu tuh. Itu teknik ekstrim. Dan saya pernah lakukan itu dulu ya. Sekarang saya nggak pernah sih. Malu saya sekarang kayak gitu. Ya malunya kenapa ya? Karena mungkin sayanya udah agak belagu kali ya. Mungkin orang udah kenalnya sama saya itu mentor. Jadi sayanya kayaknya agak sungkan untuk melakukan itu gitu. Kalau teman-teman ya di posisi yang baru belum terlalu ini ya nggak apa-apa lakukan aja. Apalagi kalau emak-emak sama emak-emak gitu, itu nggak apa-apa banget. Tapi kan teman saya banyak kan emak-emak. Kalau saya gitu nanti malah, Kang Eji kenapa sih nih? jadi aneh, jadi kesannya gimana gitu. Itu teknik kedua. Teknik kedua. Teknik ketiga, kita bisa bikin postingan-postingan pendek yang langsung untuk marketing kitnya. Lead magnet kita. Contoh. Anda misalnya punya video. Anda bikin aja postingan gini, Assalamualaikum, semoga teman-teman sehat selalu ya. Di sini siapa yang mau dapat video edukasi tentang bisnis marketing? Tolong dong komen. Kayak gitu. Itu kan status pendek tuh ya, bisa berwarna. Terus tiba-tiba ada yang ngomong mau. Baru tuh, Mbak langsung ya ke link ini ya, nanti saya kasih via WhatsApp. Kayak gitu. Itu yang ketiga. Jadi bikin postingan pendek yang langsung berurusan sama marketing kit lead magnet tersebut. Itu 3 teknik. Dah, cukup. Yes. Wah, ini dibongkar-bongkar banget nih. Tapi serius, itu teknik-teknik saya loh. Aduh, saya jarang share hal kayak gini sebelum nih. Pertanyaan cukup dalam. Maaf ya FB. Lanjut ya, Siap Kang. praktek. Ini Lanjut. dari Kak Anjar Rahayu. Ini yang tadi yang salah saya sebut ya. Tadi saya sebutnya Mas, ternyata perempuan ya. Saya kira Mas Anjar. Oke, Mbak Anjar ya, lanjut. Ini dia nanya, Kang, apakah wajib punya Facebook ya, Kang? Soalnya saya hanya pakai WhatsApp saja dan baru buat IG. Nggak wajib punya Facebook. Nggak wajib. Ini kan bicara tentang pilihan aja ya. Tadi kan saya hanya mencontohkan sumber database kalau Facebook. Sumber database banyak. Bahkan YouTube, itu sumber database. Instagram, sumber database. Google juga sumber database. Bahkan TikTok aja sumber database. Kayak gitu. Jadi enggak. Tapi memang saya lebih aktifnya di Facebook. Jadi saya lebih gampang untuk ngasih contohnya via Facebook. Atau pakai Facebook gitu sih. Lanjut ya. Oke, lanjut Kang. Ini dari Masih Kak banyak ya? Anis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi dah. Habis satu lagi saya mau lanjut materi dulu. Habis itu baru saya jawabin pertanyaannya. Oke. Ini dari Kak Anis. Dia nanya nih, Kang. Kang, kalau sang kontak WA perlu semacam unfriend atau hapus kontak itu enggak? Karena pasti dari sekian banyak yang kita punya. Kang, kalau kontak WA perlu semacam di unfriend enggak atau dihapus kontak itu? Karena pasti dari sekian banyak yang kita punya, banyak juga yang nih yang nggak pernah lihat story kita. Jadi biar nggak menemuin kontak atau ya udah biarin aja di main terus kontaknya ditambah. Oke. Mungkin saya share sedikit ya. Saya pribadi punya kontak WhatsApp awalnya 25.000. Tapi saya ganti nomor WhatsApp sehingga nomor WhatsApp saya tersisa 12.000. Lalu dari 12.000 itu ternyata yang save nomor saya sekitar 4.800 orang. Ayas tahu kan? 4.800 orang. Bagaimana cara bisa ngeceknya, Kang? Ya, itu ada ilmunya. Mahal itu ilmunya. Dari 4.800 orang, sekitar 1.600-nya suka ngeliat status WhatsApp saya. Saya kalau bikin status WhatsApp yang ngeliat 1.600 orang. Jadi dari 4.800 ada 1.600 orang yang suka ngeliat status WhatsApp saya. Jadi ingat ya, awalnya saya punya 25.000, sisa 12.000. Dari 12.000 itu ternyata yang save nomor saya hanya sekitar 4.800 orang. Dari 4.800 orang, yang lihat story WhatsApp saya hanya 1.600 orang. Oh, gimana caranya tuh ngefilter? Ya jangan materi sekarang, itu materi yang advance. Kayaknya materinya harus berbayar kalau kayak gitu. Nggak bercanda, nanti saya share juga lah. Oke, saya lanjut tuh materinya ya, yes. Nanti kita ini, saya mohon maaf saya off kamera dulu, saya mau share screen. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Apa, Bang? Suara saya jelas? Oke, teman-teman. Gini,
Ketika kita bicara tentang sumber database, kita bicara tentang media database, ketika kita bicara tentang marketing kit, ini adalah kalau boleh dibilang sesuatu yang membosankan. Karena bahasanya cukup ini aja. Sampai kapanpun ini aja. Sumber database-nya apa, media database-nya apa, lead magnet-nya apa, marketing kit-nya apa. Ayas, ada yang nyoret-nyoret lagi. Ya mungkin nanti peraturannya diubah ya, biar nggak ada yang nyoret-nyoret. Oke, jadi teman-teman, ini begini aja. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara membangun database, bahasanya ini nggak akan jauh. Sumber database-nya apa, media database-nya apa, lead magnet-nya apa, marketing kit-nya apa. Atau kalau mau diperjelas lagi, sumber database-nya di mana, media database-nya apa, lead magnet-nya mau pakai apa, marketing kit-nya mau seperti apa. Kayak gitu. Ini pertanyaan ini bahasan yang akan memboringkan. Karena apa? Karena akan terus diulang-ulang. Yang diperluas tuh apa? Yang diperluas hanya bahasan dari detailnya aja. Contoh, sumber database Anda misalnya awalnya Facebook aja. Berubah menjadi IG, berubah menjadi menambah IG, menambah TikTok. Nanti pelajari juga nih bagaimana cara mereka bagaimana cara mengeksploitasinya. Kayak gitu. Bagaimana cara mengeksploitasinya. Sedangkan untuk media database, lead magnet sama marketing kit biasanya nggak terlalu banyak perubahan. Contohnya gini, kalau di TikTok, jangan TikTok, maaf. Kalau di Google, contohnya Google, bagaimana tuh media database-nya? Marketing kitnya. Marketing kitnya biasanya nanti ada kayak form untuk ngisi email biasanya. Nah, kalau misalnya Anda di IG, biasanya nanti ditaruh di profile, ya kan? Biasanya cek bio, kayak gitu, marketing kitnya. Alat buat migrasinya. Sedangkan marketing kitnya bisa pakai gambar, lebih banyak gambar ya, gambar, tulisan. Tapi untuk linknya biasanya di cek bio, kayak gitu. Jadi nggak akan ada yang terlalu banyak perubahan dari segi media database sama ini. Sumber database ini yang kadang-kadang itu harus diperluas lagi ilmunya, diperpanjang lagi. Mungkin next kalau seandainya saya bisa ngundang orang-orang yang expert di Facebook marketing dan semacamnya, Instagram marketing ya, nanti saya undang lah pelan-pelan gitu. Saya punya teman juga yang expert di Instagram marketing, udah mau ngisi gitu. Ya cuman saya tanda kutip ya, saya malu kalau seandainya dia ngisi pesertanya hanya di bawah 100. Nah sekarang makanya nih bagus nih ada 100 orang yang ikut gitu. Karena 98. Nanti kalau udah kebiasaan 100 ke atas baru saya undang. Karena mentor yang bagus gitu kalau diundang terus peserta 100 saya juga nggak enak. Kayak enak gitu. Mereka biasanya dibayar mahal, tiba-tiba diundang sini pesertanya nggak sampai 100. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah kalau boleh dibilang cara membangun database. It's simple. Serius, saya tanya teman-teman. Ketika kalian dapat materi ini nih, kalian langsung kayak punya klik gak gitu? Oh, begini doang. Atau oh begini aja. Coba jawab ya, Cep. Iya. Kenapa katanya? Iya. Oke. Jadi memang simple. Cuman memang yang membuat kita malas itu apa? Yang membuat kita malas karena ini selalu diulang. Serius dah, selalu diulang. Ngomongin tentang sumber database lagi, ngomongin ad, ngomongin unfriend, ngomongin grup Facebook, ngomongin posting, banyak gitu. Itu be, ngomongin capek. Makanya saya tahu kalau teman-teman saya itu suka bingung teman-teman. Saya tuh kalau teman-teman gitu ya, banyak teman-teman saya itu yang jago udah A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Tapi saya tuh nggak bisa. Saya kalau boleh dibilang keahlian saya kalau di sosial media, di Facebook aja. Ya tapi secara bisnis alhamdulillah saya cukup besar gitu di antara teman-teman saya gitu. Ya, memang kalau boleh dibilang kita harus benar-benar mempelajari sesuatu itu secara mendalam. Dan simbol dari sebuah kejeniusan adalah konsisten. Teman-teman kalau di sini kan banyak muslim ya, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Ingat ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah.
Maksudnya apa sih? Nah, kalau Anda udah bisa konsisten terhadap sesuatu yang boring, itu udah bagus. Makanya membangun database adalah sesuatu yang boring karena akan mengulang sesuatu yang sama terus-terusan setiap hari. Tapi kalau Anda tetap menjalaninya, maka akan membesar, teman-teman. It's simple, it's easy to do. Makanya besok sudah mulai. Targetin nih teman-teman nih. Mau dapat berapa setiap hari? Mau dapat 100, 50, 10, 20 atau berapa dapat database-nya. Jangan sampai teman-teman tuh setiap hari cuman capek untuk maksudnya mikirin, aduh ini closingan gimana ya, saya belum dapat closingan lagi Kang dan semacamnya. Serius teman-teman, Anda dapat closing itu kan karena Anda semakin banyak dikenal orang, semakin banyak prospek Anda. Bagaimana Anda bisa punya banyak prospek kalau Andanya itu nggak punya database yang cukup banyak dan selalu bertambah secara signifikan. Saya hingga hari ini masih terus nambah database. Hingga hari ini. Kang, sampai kapan Kang nambah database-nya? Ya nggak ada batasnya. Terus-terusan. Sampai kapan? Sampai bosen. Sampai bosen dan saya udah nggak mau bisnis. Mungkin iya kali kalau kayak gitu. Kalau udah kayak gitu mungkin saya udah nggak mau bangun database. Artinya saya tutup bisnisnya. Jangan sampai ya. Bisnis saya kan menaungi cukup banyak orang. Ini lampu saya kenapa redup? Oke teman-teman, itu materi dari saya. Saya mungkin di sini cukup hujan ya. Kayaknya kedengeran nggak suara hujannya teman-teman? Suara hujan di sini kedengeran nggak? Saya mungkin lanjutin untuk pertanyaan. Saya kasih 5 pertanyaan. Ayas, monggo silakan dibicarakan, di share pertanyaannya apa aja. Nanti untuk dapat hadiahnya saya share di akhir ya. Apa aja syaratnya? Monggo Yas. Ayas. Bagaimana ya Kang membangun tim reseller yang nggak mau gerak Kang? Ganti. Ya kalau membangun reseller yang tidak mau gerak, ini pembahasan yang cukup panjang ya teman-teman ya. Pembahasan yang cukup panjang. Cuma mungkin biar lebih enak karena saya tetap harus jawab. Gini aja dulu teman. Siapapun yang punya reseller, dia nggak bergerak, pertanyaan cuma satu. Apakah Anda juga bergerak? Kalau Anda terus bergerak, Anda share pergerakan Anda ke dalam grup. Mau nanti direspon ataupun enggak apa-apa. Soalnya nanti ada materinya khusus di Build Managing Team. Nah, jadi pesan saya itu dulu aja. Jadi nggak penting tim Anda mau gerak atau enggak, yang penting Anda bergerak. Dan setiap Anda bergerak, Anda share itu ke dalam tim. Misalnya Anda closing, Anda posting, atau apapun, share aja ke dalam grup. Sampai suatu saat nanti ada yang bilang, Mbak enak banget Mbak closing mulu, saya nggak pernah closing. Ya kan langsung ya dalam hati Mbak mungkin bakal jawab gini, lu sih dari kemarin gue suruh posting, sekarang kagak posting, sekarang aja enak. Nah itu yang pertama pesan saya. Pesan saya kedua, kalau jangan pernah berhenti untuk nambah tim. Banyak orang-orang yang udah punya 1000 tim tiba-tiba berhenti. Jangan. Saya kemarin baru bangun bisnis baru ya. Alhamdulillah hingga hari ini timnya itu lebih kurang itu 1.200-an gitu ya. Saya target akhir bulan ditutup dengan 2.400 tim. Jadi dalam 1 bulan saya menambah 2.400 tim. Nah, setiap bulan saya mau nambahnya sekitar 2.000. Kayak gitu aja terus. Sampai kapan Kang? Ya sampai terus-terusan, nggak ada waktu batasnya. Jadi pesan saya kedua selalu tambah tim. Lanjut ya. Ini kan ini Kang dari Kanovi. Kang, kalau tambah database baru terus, bagaimana nih cara memanage database yang lama? Gini, kalau kita bicara database, harusnya kita pakai kode. Saya pribadi biasanya pakai kode. Misalnya orang-orang yang ikut keluar saya atau baru kenal saya, biasanya kodenya K misalnya. K001, K002, K003, baru namanya. Itu. Orang yang udah beli produk, biasanya saya ubah kodenya. Nah, kenapa? Biar gampang untuk follow up-nya, biar gampang untuk menghubunginya. Cara follow up gimana, Kang? Cara follow up nanti kita bahasnya di materi selanjutnya ya. Salah satu teknik yang biasa sekarang lakukan itu sama saya via story WhatsApp, via grup, via broadcast, kayak gitu. Teman-teman di sini kan sering ya di broadcast sama saya. Jangan bosen ya di broadcast sama saya. Ya belajar lah dari bagaimana saya nge-broadcast gitu. Saya tuh orangnya nggak pakai ngaling-ngaling gitu, promosi aja.
Oke, kayak gitu sih. Tapi kalau untuk lebih detailnya nanti kita bahas di share our story ya. Lanjut. Oke, lanjut nih Kang. Ini saya ada data 1.800 nomor WA. Tapi bagaimana langkah kita untuk menjadikan mereka reseller ya, untuk mengeksekusi di database ini Kang? Cara mudahnya dan efektif. Ya suaranya pelan banget ya. Ini Kang nih dari ada nih nanya, saya punya database 1.800 nomor WA. Tapi bagaimana nih langkah kita untuk menjadikan mereka itu reseller kita, cara mudah dan efektifnya dari database Nah, ini tersebut. sama pertanyaannya kayak tadi ya, mirip, hampir mirip-mirip sih ya. Mungkin saya pesan gini ya, kalau Mbak belum pernah nge-follow up orang-orang tersebut, pertama Mbak fokus aja di story WhatsApp. Keduanya, kalau saya sih biasanya pakai teknik japri. Japri. Assalamualaikum Mbak, masih ingat gak sama saya? Perasaan Mbak nggak melihat story saya? Atau minta doa? Japri aja, bangun hubungan ulang. Nanti lihat tuh siapa yang balas, siapa yang nggak balas mungkin diubah kodenya, yang balas disimpan kodenya baru. Biasanya kayak gitu. Nah, karena kalau seandainya sekarang gini loh, sekarang tuh di sini tuh di bisnis online tuh banyak orang-orang yang punya database 1000, tapi omset 5 juta aja nggak nyampe. Mau jangan-jangan di sini juga ada kali. Database-nya 1000, tapi omset 5 juta aja nggak nyampe. Pertanyaannya database-nya buat apa? Buat gaya-gayaan. Kontak saya 1000 Kang. Omset berapa? Omset 5 juta juga nggak nyampe. Terus database kontak WhatsApp Anda apa? Buat apa? Buat gaya-gayaan. Nggak bisa kayak gitu teman. Harus di scaling. Harus diurus dengan baik. Ya, nantilah kita bahas pelan-pelan ya. Kayak gitu. Ya caranya pertamanya tadi ya. Pakai story WhatsApp dulu sekarang. Sama japri mereka. Lanjut. Lanjut nih Kang. Kang mau tanya, kalau nambah database dari data customer marketplace apa Kang? Ya suaranya putus di akhir ya. Kang, kalau mau nambah database dari data customer di marketplace, apakah itu tidak apa-apa Kang? Kalau itu marketplace Mbak emang apa nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kecuali dari marketplace orang ya jangan tuh. Lanjut guys. Yes. Bagaimana ya Kang cara menyapa pelanggan atau database kita nih supaya mereka bisa tetap jadi seller kita? Kang, bagaimana cara menyapa pelanggan kita nih yang kita punya database-nya supaya mereka mau belanja lagi nih ke kita atau mereka mau belanja ke kita? Ya jujur banget ya, jujur ya. Nih saya tuh sebelah agak sedikit, nggak tahu saya kenapa ya. Banyak banget nih orang-orang yang maksudnya dapat closingan, terus didimin gitu. Maksudnya didimin tuh udah selesai. Padahal sumber omset kita yang paling relevan adalah customer lama, customer yang udah pernah beli. Dan customer lama itu jangan pakai segala malu-malu. Misalnya gini ya, contoh ya. Misalnya Anda jualan produk, anggaplah Anda jualan produk buku lah, Anda jualan buku. Anda dijual. Pas Anda jual, laku nih konsumennya misalnya Ayas gitu. Nah, beli udah dikirim. Terus seminggu setelahnya, 3 hari setelahnya saya ngubungin, Mas Ayas gimana produknya, udah nyampe belum? Oh udah nyampe, makasih Kang Yajid. Oke, silakan dibaca ya, semoga bermanfaat. Gitu. Terus seminggu lagi atau 2 minggu lagi saya hubungin, Mas Ayas gimana bukunya, udah dibaca, gimana, apa insight-nya dan semacamnya. Oh bagus Kang, alhamdulillah saya dapat bla gitu lah. Nah, oke. Boleh tuh langsung ditanya lagi. Oke, Mas, nanti kalau beli produk buku lagi atau saya ada promo buku lagi, saya share ya. Udah aja ngomong, to the point. Nggak ada masalah. Ini banyak orang yang malu-malu gitu. Kang, nggak enak Kang, follow up Kang, ntar sangkanya jualan mulu. Lah, karena emang kita jualan gitu. Jangan malu buat jualan gitu. Yang penting kita sopan. AS juga nggak akan terganggu kok bukan AS, konsumen juga nggak akan terganggu kok kita tanya gitu. Kecuali kita nanya setiap hari atau seminggu sekali, jangan. Kata Mas saya misalnya gini, oh belum Kang, oke siap Kang, nanti kalau ada promo saya share aja ya, kan gitu ya. Ya udah, seminggu lagi saya bilang, Assalamualaikum Mas Ayas, nih ada ini promo nih bagus nih. Oh promonya apa? Promonya kalau Mas Ayas beli 1 nanti dapat ini Mas,
dapat tambahan gift, harganya bagus nih. Oke, kalau dia beli alhamdulillah, kalau nggak beli nggak apa-apa. Jadi namanya konsumen di follow up terus. Maksimal bukan minimal, maksimal itu sebulan sekali. Sebulan sekali di follow up, sebulan sekali di follow up. Di follow up-nya gimana, Kang? To the point. Assalamualaikum, Mbak. Gimana, Mbak, produknya kemarin, bla bla bla. Mbak udah bawa produk lagi, Mbak udah habis dan lainnya. Ingat kita jualan. Jadi jangan kayak kita malu-malu buat follow up, apalagi dia konsumen kita yang udah pernah beli. Ini nih yang sering banget terjadi di lapangan ya. Saya nggak ngomongin Mbak ya, saya cuma bicara tentang bagaimana kita menyapa konsumen yang udah pernah beli kan. Nah, jadi menyapanya langsung aja to the point. Walaupun to the point-nya dimulai dengan sopan santun, dengan baik gitu, dengan bertanya apa manfaatnya, apa insight-nya dan semacamnya. Bahkan saya biasanya pakai konfirmasi, teman-teman. Konfirmasi gimana gini, Mas Ayas, nanti kalau saya ada promo lagi ada promo, saya share ya. Atau kalau saya ada produk baru, saya share ya. Atau kalau misalnya teman-teman produk kesehatan, Mas Ayas, kemungkinan ini produknya akan habis 3 minggu lagi. Nanti 3 minggu lagi saya hubungin ya. Atau skincare, Mas, bukan Mas berarti ya, Mbak. Mbak, produk skincare ini insya Allah bisa dipakai sampai sebulan. Nanti tanggal sekian saya hubungi lagi ya, biar nanti Mbak, sebelum sebulan nanti saya hubungi lagi ya, Mbak, biar Mbak bisa tetap bisa perawatan. Pas 3 hari sebelum sebulan hubungin tuh, Mbak, gimana produknya udah mau habis ya? Kapan mau belanja lagi? Ya gitu aja to the point. Menyapanya dengan kayak gitu, nggak ada masalah. Oke, lanjut ya. Habis, Kang. Oke, habis. Alhamdulillah habis. Sekarang jam berapa ya? Jam 10 kurang 15 menit. Jam 10 kurang, Masya Allah. Oke, teman-teman. Gini, saya mungkin akan akhiri dengan kayak gini. Kita akan zoom lagi nanti di hari apa namanya? Di hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat malam Sabtu ya? Hari Jumat malam Sabtu. Saya ajak teman-teman di sini untuk mencari database dengan cara share materi kita yang nanti minimal teman-teman bisa ngajak 10 orang. Minimal teman-teman bisa ngajak 10 orang untuk ikut Zoom. Tapi tekniknya seperti yang tadi saya bilang. Dan untuk materi-materi selanjutnya pun boleh kayak gitu, teman-teman. Biasakan untuk bisa memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita. Orangnya aja gitu. Yang ini bahasa kasarnya aja bercanda. Tapi saya ridho kok, saya ridho. Soalnya kan memang kayak gitu. Saya pribadi kayak gitu. Jangan kayak gini, nanti Kang Gadget bisa dikenal orang, saya enggak. Ya, kalau kayak gitu mah ribet dah. Saya pribadi dulu kayak gitu. Biasanya untuk kita mendapatkan manfaat, ya kita juga akan memberikan manfaat pada orang lain, kayak gitu. Oke? Boleh sharing YouTube, boleh, nggak ada masalah. Pokoknya semua materi saya, baik YouTube, baik Kuwa, baik Zoom meeting, share semuanya. Selama itu di grup Khairul Indonesia. Ya paling yang nggak boleh di-share di saya itu hanya grup tim penjualan saya, itu nggak boleh memang, itu khusus buat tim saya doang. Materi malam ini saya cukupin teman-teman, mohon maaf banget ya saya tadi telat sampai 20 menitan, ya Allah Rabbi mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan kedepannya nggak terulang. Saya berharap materi malam ini bermanfaat. Ingat materi kita nanti malam Sabtu, jangan lupa ajak orang lain cari database dengan cara meng-share materi itu. Oke, saya berharap semua yang hadir di sini bisa dapat minimal 10 orang. Sehingga nanti di Zoom selanjutnya teman-teman bisa dapat database terus-terusan dan teman-teman itu bisa meramaikan khazanah keilmuan di sini. Bahkan teman-teman bisa aja promosi dari sekarang. Promosi dari sekarang gimana caranya? Gampang, tinggal kayak gini. Promosinya adalah Khairul Ummah Indonesianya. Promosinya adalah link grupnya. Misalnya gini, siapa nih yang mau ikut komunitas keren nih bla 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 bla. Kalau ada yang mau japri saya ya. Nanti pas japri kasih tuh link grupnya. Jadi dari hari ini kan ada hari Rabu, Kamis, Jumat. Ada 3 hari. 3 hari ini promosi aja. Ya kalau sehari dapat 10 database, berarti kan dapat 30 database. Malah enak. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada sehat, pada sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Off kamera. Siap, Kak. Alhamdulillah ya, materinya sudah selesai nih yang disampaikan oleh Kak Gadget. Teman-teman, maaf ya saya nggak bisa on kamera. HP-nya lowbat. Pakai laptopnya nggak ada kameranya, jadi nggak pakai kamera dulu ya untuk closing kali ini. Saya izin lab ya, Yas. Ya Kang, siap Kang. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, alhamdulillah nih materinya pasti keren banget ya hari ini.
sampai jam 21.47 ya, baru selesai. Semoga materi ini bisa teman-teman aplikasikan di bisnis teman-teman masing-masing ya, dari membangun reseller dan sampai meningkatkan omset yang kita miliki. Jangan lupa juga nih, ini kan materi penting kita yang pertama ya, yaitu make more database. Nah, untuk membangun reseller, langkah keduanya nih yang akan kita lakukan di hari Jumat, di malam Sabtu jam 20.00, itu temanya share our story, yang bisa disingkat SOS. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan nih materi lanjutannya dari yang hari ini, karena kalau kelewat nggak maksimal dong nanti teman-teman membangun resellernya di bisnis kalian. Terus untuk teman-teman yang mau recording tayangan ulang Zoom ini, nanti kan ada di YouTube ya. Nanti linknya akan saya share di grup Rumah Community. Nah, yang nggak ada di grup itu bisa japri ke Ali ya, atau nanti japrinya ke Kadira atau Kabian, nanti dibantu sama mereka. Jadi gitu ya teman-teman ya. Linknya akan di-share besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat istirahat. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.